Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalab ilmu rahimakumullah. Pada saat ini kita akan murojaah tentang fikih siam. Pada waktu yang lalu tahun lalu, ini tidak tamat tahun lalunya lagi. Kalau tidak salah, kalau tahun yang lalu kita membahas tentang Lailatul Qadar, yang buku kecilnya teh. Ada kena bukunya di bumi tuh. Ada. Tetapi kita tidak akan membahas dari awal, karena sudah kita lihat tentang ketentuan siam Ramadan. Halaman 26. Kadang bukunya terburuk sak, enten kata ya. Jadi kembalikan ini bukunya. Ini alat peraga ya. Sebab kalau diumumkan ibu-ibu bawa buku ibu-ibu fikih siam ya ke masjid gitu. Bapak-bapak bawa di mata yakin sadayana gitu. Ketentuan siam Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya siam.
sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak siam membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan siam lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra fayasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Wala'allakum tashkurun. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permukaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya ente safar di bulan itu, maka hendaklah ia siam pada bulan itu. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya siam sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Ini surat Al-Baqarah ayat 184-185. Allah Azza wa Jalla menetapkan ketentuan siam Ramadan kepada 5 golongan, ya, berdasarkan ayat yang tadi. 1. Setiap mukmin yang sehat mampu melaksanakannya dan hadir di tempat tinggalnya, tidak sedang safar, baginya wajib siam. Meninggalkannya walaupun sehari adalah dosa besar dan tidak dapat diganti walaupun melakukan siam seumur hidup. Lantaran kabita kutuangan kayak betul deh kabita ku istri, dia mau ketuangan padahal dia mampu. 2. Bagi yang sakit diizinkan untuk iftar. Setelah sembuh ia wajib untuk mengqadanya di luar Ramadan. 3. Bagi musafir diizinkan untuk iftar setelah kembali
dan berada di tempat tinggalnya, ia harus mengqadha siam yang ditinggalkannya pada bulan yang lain. Firman Allah, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit di antaramu atau dalam keadaan safar kemudian berbuka, maka hitunglah harinya dan siamlah pada hari-hari lain selain Ramadan. Sakit apa dan safar bagaimana yang membolehkan iftar? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. A. Setiap sakit dan setiap safar yang diharuskan padanya qasar salat boleh iftar. Melihat keumuman lafaz, karena di sana tidak dicantumkan syarat sakit dan safar. Nah, itu karena pendapat pertama mah dina Qur'an ge sakit, sok sanajan sakit hati. Nah, boleh buka gitu. Sakit mata, safar ke alun-alun. B. Sakit yang mengakibatkan penyakitnya bertambah parah bila melaksanakan siam. Selain itu tidak dibenarkan iftar. Malahan ada beberapa macam penyakit yang dapat disembuhkan dengan melaksanakan siam. Antaranya sakit mah itu ya. Karena mah itu kan harus makan teratur. Kalau siam itu kan makan teratur. Dan safar yang dibolehkan iftar ialah yang melelahkan sehingga memerlukan makan dan minum. Malahan ada orang-orang yang sengaja ketika siam Ramadan itu ngabuburit. Abi kabungkan ngabuburit naik kereta. Dikenakan rumah saya itu dekat dengan stasiun. Kepala stasiunnya juga emang saya. Kemudian masinisnya juga uang saya. Beres ya. Hah? Tapi bayar abdi mah. Gasur pun bapak bayar. Jadi tahu kapan berangkat, pulang kapan, itu kan sengaja ya. Jadi jamaah qasar tah di Cianjur yang teh ka Sukabumi. Jadinya pulang lagi lah maghrib. Jadi ngahaja ketika siam itu justru bepergian anu urang mah ngabuburit. Hah? Mangga. Jadi ngabuburit ya di kampung saya itu dari gunung dari mana-mana kalau setelah duhur itu banyak orang yang datang. Tuh ya. Kemudian di sana kan ada pasar begitu. Jadi nonton wae gitu, kira-kira setelah asar gitu pulang lagi ke rumah teh baru dapet teh ke rumah teh terus maghrib. Tapi kadek ibu-ibu mah entong kan masak. Bari ngadangkeun lagu eta teh nya eta teh kan di rumah tidak punya radio, kemudian tidak seperti sekarang. Jadi ngadon eta ngadangkeun lagu kawan kepugur mah kitu nya tahun 70-an mah tuh ngajak aya mah eta ngadangu lagu naon eta nika diapalkeun itu cenah Nusantara sawariji apa C. Hukum iftar bagi yang sakit dan musafir itu tergantung alasannya. Bagi orang yang sakit dan harus minum obat pada waktu siang hari, baginya iftar itu suatu keharusan. Harus iftar tapi tetap qada. Demikian juga orang yang safar bila ia tidak kuat meneruskan perjalanan karena lapar dan dahaga, maka lebih baik iftar. Atau mungkin iftar itu menjadi wajib daripada maut. Sebab setiap orang wajib mempertahankan hidup. Haram hukumnya berbuat sesuatu yang menyebabkan ia madharat atau mati. Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa siam itu lebih utama bagi orang yang kuat dan tidak memadaratkan. Sedangkan Imam Ahmad dan Imam Al-Auza'i, Imam Auza'i itu murid Imam Asy-Syafi'i, menyatakan bahwa berbuka atau iftar itu lebih utama.
karena melaksanakan rukhsah dari Allah. Karena itu kita dapat mengukur kemampuan diri. Masih kuatkah melaksanakan siam tanpa madarat? Kapan harus iftar? Sebab pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesusahan. Selama sakit dan safar itu tidak payah dan tidak menimbulkan kesusahan, maka tidak boleh ia iftar. Para sahabat pernah melakukan safar bersama Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Jadi pada tahun ke-8 ini, ketika akan berangkat menaklukkan kota Mekah pada bulan Ramadan. Di antara mereka ada yang siam, ada yang iftar. Satu sama lain tidak saling menyalahkan dan tidak saling merendahkan. Ana cenah puasa teh. Atuh panitia kayak sapar. Itu nanya di mana puasa urang mah teu. Kada kayak sakitu cenah. Eta mah diurangnya. Dia para sahabat mah tidak. Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Sa'id, kami melakukan perjalanan menuju Makkah pada bulan Ramadan. Kami semua siam, kemudian singgah di suatu tempat untuk istirahat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu telah dekat kepada musuhmu, maka iftar itu lebih baik bagimu karena akan perang. Siam saat itu menjadi rukhsah, keringanan. Sebab itu di antara kami ada yang siam, ada yang iftar. Kemudian kami meneruskan perjalanan, lalu singgah lagi. Beliau bersabda, besok pagi kalian menghadapi musuh, maka iftar lebih kuat bagimu. Kami semua iftar. Saat itu iftar merupakan keharusan. Jadi diukur oleh diri kita sendiri. Itu. Mun lapar, takulah kieu, lapar, kabanyaran we sering kitu ngadon nyate kenging. Harus menahan diri saja di sini. Kalau kuat dan tidak itu bagaimana hati sebetulnya. Kurang kuat gitu ya. Dan berdoa, kalau lapar doanya apa? Ya Allah, kuatkanlah siam saya, siam keluarga saya. Sebab Engkaulah yang menjadikan orang tidak makan selama 300 tahun gitu ya. Tapi ada itu kejadian tahun berapa ya? Tapi ada saksinya, sekarang masih ada saksinya. Jadi ada orang yang itu, anaknya itu siam. Jam 4 itu dia minta makan, minta buka. Ku inungna diolo, entong cenah kasep bagus oleh sok we cenah kulemkeun bobokeun ge cenah diubahkeun ku mama. Cek bapana teh olo sia cenah yang buka kitu. Ya budak teh bobo lah. Diguyahkeun maaf. Harita eta eta dibawa ya cepala ya. Harita atuh budak isukna disita buka jam 5. Mas punten kalebet putra usaha 2. Mau kok cenah. Mun lapar boga we cenah kitu. Katusieun maot kitu nya. Abdi ngadongeng kitu teh ka urang dinya, mohon cenah usah tatangi abdi cenah belah dia aya keneh saksina. Jadi kalau orang sekarang itu tidak tahu tuh cerita itu. Itu tahun 80-an. Berarti 80 tetap 10 tahun ya. Aisyah meriwayatkan bahwa Hamzah al-Aslami bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah aku harus siam saat bersafar? Aisyah menerangkan, ia adalah orang yang sering melakukan siam, rajin siam tetap Hamzah. Jawab Rasulullah SAW, terserah kamu mau siam atau tidak. Pada riwayat Imam Muslim beliau menjawab, iftar adalah rukhsah dari Allah. Siapa yang mau mengambilnya itu baik. Siapa yang mau siam maka tidak berdosa. Nomor 4, bagi mutir diizinkan untuk iftar dan menggantinya dengan fidyah. Firman Allah, wa 'alal ladzina yuqiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu melakukan siam tetapi payah,
mereka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Yutiqunahu atau mutik artinya orang-orang yang mampu melakukan sesuatu tapi dibarengi dengan payah dan kelelahan yang sangat. Selanjutnya disebut mutia'. Fidyah artinya tebusan dengan membayarkan harta atau yang lainnya kepada yang karena tidak melakukan kewajiban, itu fidyah asalnya begitu. Atau kurang sempurna. Nah, fidyah siam adalah memberi makanan kepada seorang miskin seukuran yang biasa dimakan oleh orang yang wajib mengeluarkannya atau keluarganya. Imam Mustafa Al-Maraghi menafsirkan mereka adalah orang tua renta yang lemah, orang yang mempunyai penyakit kronis yang tidak ada harapan sembuh. Nah, kalau ini dia menyatakan kalau sakit ya tidak fidyah, tapi ini penyakit kronis ya tidak fidyah, dia wajib qada. Karena itu ada yang menyatakan kedua-duanya. Ya, fidyah dulu, nanti kalau sembuh ya qada. Nanti ada keterangannya di bawah. Para pekerja yang ditakdirkan Allah mengandalkan tenaga secara terus-menerus dan tidak punya pilihan lain, seperti tukang bangunan kan, kudu ngangkat, tukang ya pekerja angkut ya gitu. Kalau tidak begitu dia tidak bisa dapat keuntungan. Kalau dia mengandalkan tenaga, kan tenaga kaitannya dengan makan. Seperti pekerja yang mencari batu bara, penambangan logam dan minyak bumi, kan pika apa berang yang penting eta mah. Para narapidana yang dihukum dengan bekerja keras, orang yang hamil dan menyusui yang menurut pemeriksaan bahwa mereka dianjurkan berbuka karena dikhawatirkan akan mengganggu keselamatan bayinya. Jadi suruh dokter teh, ibu mah sehat, kuat, saya kene siam. Cuk si ibu teh, cenah abdi mah buka we cenah gitu. Itu beda gaung sama. Karena ini kan orang yang menyusui teh bisa menyimpan ASI ya. Nyari keur digawe bisa dititipkeun ka susu formula. Setiap kali mereka meninggalkan siam, mereka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang miskin dengan makanan yang biasa mereka berikan kepada keluarganya. Di satu hari, 1 kali makan. Tetapi bila lebih dari ketentuan, maka hal itu akan lebih baik selama tidak berlebihan dan tidak menimbulkan kemudaratan. Firman Allah, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah." Maka siapa yang menambah kebaikan, maka kebaikan itu lebih baik baginya. Misalnya seharusnya satu kali makan, nah ini jadi 2 kali makan, atau makanannya ditambah. Ulah 10 dinten meser bala-bala unggul bagikeun itu sah tamah. Da bingung geus tara dahar cenah. Ya itu ukurannya keluarga. Dalil ini berlaku untuk semua ibadah maliyah atau ibadah dengan harta seperti zakat, infak dan sedekah. Tetapi tidak berlaku untuk ibadah badaniyah seperti menambah rakaat dalam salat, bakat ku hayang meunang ganjaran. Dan iftar siam melebihi waktu maghrib padahal ia mempunyai makanan dan kesempatan untuk berbuka. Hewe cenah. Itu mengurangi pahala. Bentuk tatawu ini maksudnya memberi makan lebih dari seorang miskin setiap hari ia berbuka atau mengistimewakan makanan yang diberikan. Demikian juga dalam mengeluarkan zakat dan infak. Misalnya zakatul fitri, seseorang melebihi dari kewajiban 1 sok makanan. Seharusnya dia 15 kilo misalnya, tapi sakarumna 25. Kan panitia ge tara diweuhkeun ieu teh. Nah itu lebih baik ya. Bahkan ibadah harta itu boleh berkurang, boleh lebih. Misalnya ada orang miskin mau bayar zakat, seharusnya 15 kilo dia itu. Tapi mampunya 5 kilo, ya keluarkan saja 5 kilo.
Nah, nanti oleh si amilin itu jangan dicoret. Coba kembalikan itu yang 5 kilo dan tambah 10 kilo. Nah itu. Jadi ibadah harta itu boleh lebih dari ketentuan, boleh kurang, bahkan boleh tidak. Bukan tidak boleh. Boleh tidak karena kemampuan. Atau mau lebih juga silakan. Lebih banyak lebih baik. Ini faman tatawwa khairan fahuwa khairun. Ayat ini pun memberi isyarat bahwa bersedekah di bulan Ramadan pahalanya akan berlipat ganda, terutama memberi kepada orang-orang yang siamnya baik. Nah, ini kalau fidyah itu kan dia tidak siam, tapi ya ingin dapat pahala siam. Berikan itu untuk iftar kepada orang miskin. Kemudian firman sabda Rasulullah SAW, man fattara fihi so'iman kana lahu min ajrihi. Siapa yang memberi iftar kepada orang yang siam, dia dapat pahala. Dan pahalanya itu sama dengan orang yang siamnya. Karena itu kita pilih orang yang siamnya baik. Ya tilu tete. Kamari ditanya, anu miskin, miskin pisan, rada miskin. Nah, anu mana tah? Miskin pisannya itu. Dilihat dulu ibadahnya. Anu miskin mah tara salat. Anu miskin pisan mah komo tara di henteu saumna teh kitu. Nu rada miskin, pan rada miskin mah beunghar teh. Terus teh. Nu rada miskin, beunghar. Nu rada cager, geuring. Nu rada geuring, cagernya gitu. Dia rada miskin tapi rajin ibadahnya. Karena itu dalam membayar fidyah atau bersedekah itu diutamakan kepada orang-orang yang kita kenal. Pernah itu saya buka di Masjid Pajagalan, dibagi itu nasi kotak. Saya tanya, kunaon itu dibagi? Hari Ustaz teu meunang dibagi. Lain nanyakeun kunaon. Saum cenah Ustaz. Nyaan. Saum. Tingali we ada kieu. Atuh merenang abdi teh saum da kieu abdi mah teh. Jag-jag kene. Nah, kumaha gitu Ustaz? Harus ditanya. Si urang mana apanya ayeuna mah pan loba nu nipu. Teu kampung ya loba nu nipu teh. Seperti orang yang baramain di daerah Piade, itu teh orang suka jadi ya. Itu ganti kostumna tah ganti di masjid Piade teh masjid Piade. Bapak-bapak mah eleh atuh haek tingali ka gang asli. Ayo dua istrina. Pernah nih bapak-bapak lihat di TV tanya dengan dina kotakna atosnya. Iya. Nyerap mobil ya. Nyerap dijemput pakai apa itu sore-sore. Dijemput pakai itu PCX-nya itu. Ayo mah. Jadi harus kepada orang yang kenal. Jadi memang itu profesi bagi mereka itu. Kecuali ibu-ibu PSST menyebar sebar tajil gitu ya. Sebar tajil mah itu mah dakwah gitu. Tapi hakikatnya jangan dimasukkan fidyah ke sana. Fidyah mah lain lagi. Dan fidyahnya itu harus berupa makanan. Dan pada bulan Ramadan supaya dapat diterima siam dan siamnya pahalanya sama dengan kita dengan dia itu. Jangan dengan uang kemudian akhir Ramadan kita mah kana puasa tah. Tapi kana naon tah kana acuh. Sekalipun itu menggugurkan kewajiban fidyah. Jadi sekarang saja lebih baik atuh cenah Ustaz riweuh. Riweuh mana jeung siam sok. Ini kan untuk mencari pahala. Karena itu kalau ada orang-orang yang itikaf, nah, anu miskin, itu nih itikaf nanti. Kasih saja, itu kan dia baca Quran sehari teh 2 juz, 3 juz, itu kan tidak ada pekerjaan lagi untuk membaca Quran itu. Dengan terjemahnya lagi. Jadi tadi itu rada miskinnya. Kan aya nu miskin pisan.
rada miskin, itu beda tuh. Lihat kualitasnya, nya pemain miskin pisan, terus kualitas ibadahnya bagus, kita beli. Tapi tidak umum, manfaat torofihi so'iman, tidak sebutkan miskin dan tidaknya kalau untuk mendapat pahala. Tetapi kalau untuk mendapatkan menggugurkan siam, maka harus orang miskin. Dan harus tanya dulu, Bapak, Ibu, bade naon menuna gitu. Bade soto, bade sate ge sate domba gitu nya, ku urang mah kitu. Tapi punten ayana tempe sang tahu. Eta mah. Panas ku urang teh sauru miskin teh nya dupi punten nya bade menu naon. Tong nanyakeun menu kumaha engke kata kayak gitu. Itu kan lebih bagus ya, sebab ada kemungkinan tidak diterima. Kasihan ku urang teh sate domba isukna ka rumah sakit kan jadi masalah. Ditanya kunaon cenah atuh make dahan nu kitu dulurna ceuk nu ngalongok dahan nu kitu gara-gara Pak Haji. Jadi harus tanya dulu. Dan itu harus konfirmasi lagi. Sebab jangan begini, ya ada orang miskin kita kasih. Konfirmasi dulu apakah orang ini akan diberi oleh yang lain atau tidak. Abdi kantos itu di asrama nampi itu 60 dus, anak-anak sudah makan, mau makan sahur juga sudah dipesan, tungtung nama acak-acakan, gitu teh baru datang ada ya dipilihan gitu. Saya juga tidak tahu mengapa kirim 60, kan santri saya itu 300 di asrama putra asrama putri itu. Bener terbelak emang udah milih keda alamatnya kannya pesantren cigani itu. Tos Isa dan tos taraweh nagih punten usah lepat alamat. Pertama. Jadi cigani tina sami pesantren sami tak kada kudu jelas. Sigana nu itu nu 60 teh kebuka tah. Kumaha teh teh gentosan teh na ku ustaz. Halo, ieu mah. Soklah gantian ku ceramah cabe teh. Gentosan ku naon atuh nya. Yang ku ceramah gitu. Pernah dicarekan oge tah. Jadi silih salahkeun gitu. Ini usah dinarima tah teh. Sudah ku narima ku carekan. Orang-orang yang sakit, para musafir dan orang-orang yang mutik, jika mampu melakukan siam, maka siam itu lebih baik bagi kamu. Beda ya. Kalau kita safar, qashar itu keharusan. Keharusan qashar itu. Tapi iftar bukan keharusan. Itu pilihan. Jamak pilihan. Sebab siam mempunyai pengaruh positif terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Nah ini nanti di belakang ada aspeknya teh. Terhadap aspek kehidupan manusia. Siam dapat melatih jiwa, kedisiplinan waktu. Kan sok tepat wae-nya ari buka nama. Sabar, ada rasa malu, menahan amarah. Biasanya mah kalau masuk pulang kerja jam 5 belum ada makanan amak-amakan bulan Ramadan henteu. Ada can waktuna. Tapi duka pami tos buka can ayam. Berhemat ya, yang biasanya makan 3 kali jadi 2 kali. Meningkatkan kualitas ibadah dan muraqabah. Muraqabah ada pada buku ini. Yaitu merasa diperhatikan oleh Allah. Yang semua itu akan melahirkan ketakwaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Siam kamu itu lebih baik buatmu jika kamu mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui pahalanya besar, mengetahui siam Ramadan itu lebih besar daripada fidyah, daripada qada. Nah, itu yang ada dalam Al-Quran. Ini yang tidak ada dalam Quran, yaitu nomor 5. Nomor 5 tidak ada Al-Quran.
Bagi perempuan yang haid dan nifas haram baginya siam. Ia wajib mengqadanya di luar Ramadan saat ia memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Sabda Rasulullah SAW saat menegur, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah perempuan itu apabila haid tidak wajib salat dan tidak wajib siam? Jadi itu perempuan itu oleh Rasulullah dikumpulkan, bersedekahlah, berinfaklah, begitu kata Rasulullah. Ada yang protes, nah cenah ka ibu-ibu wungkul, hari ibu-ibu mah kadang-kadang kurang ganjaranana. Nah ini, iya ini jawabannya kata Rasulullah. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah perempuan itu apabila haid tidak wajib sholat dan tidak wajib siam? Kadang-kadang ibu-ibu enu atoh, alhamdulillah sebenarnya datang bulan gitu. Si ganu alim gitu. Tapi ada yang mau, tapi tidak boleh, tetap saja. Jadi siam Ramadan itu hukumnya anu wajib, anu haram. Sahabat Mu'adzah berkata, "Sa'atu Aisyah radhiyallahu anha faqultu, ma balul haidi taqdi shauma wala taqdi sholata?" Qalat, "Kana yusibuna dzalika ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa nu'maru bi qada'i shaumi wa lam nu'mar bi qada'i sholat." Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Mu'adzah, apa sebabnya yang haid itu mengqada saum tapi tidak mengqada salat? Aisyah menjawab, kami pernah mengalami hal itu ketika beserta Rasulullah SAW. Jadi ini Rasul sudah tidak ada. Maka kami diperintah supaya mengqada saum dan tidak diperintah untuk mengqada salat. Kan ada orang yang mengqada salat. Eta teh ti ajenganna kitu. Malahan rek ibadah teh henteu we, lohor teh henteu we, daerah ke Mekah, kewe di Mekah cenah kitu, sakalian yang muka mari. Bahkan di pesawat itu ya, orang lain sibuk tayamum, kemudian melaksanakan. Coba lihat, ada yang tidak salat. Saya pernah bertanya kepada salah seorang, "Pak, Bapak tos salat?" Engke we cenah. Nanti ayeuna engke we di kodok Pak nuhun gitu. Kewe di mana di Masjidil Haram baca langkung saya. Jadi kalau kita melihat ada yang salat zuhur ya, beres salam salat deui itu teh. Apa rakaat? Eta teh nu kamari. Dan itu tidak boleh untuk salat dalam keadaan bagaimanapun, sedang sakit juga. Sehingga ada ketentuannya orang yang salat ya, bagi pasien yang sholat dan orang yang sabar ya. Jadi syarat mata ditentukan, bahkan ada di dalam buku Maram ini bab khusus. Nanti saya akan membuat bukunya, tinggal menunggu sponsor. Tapi tetap canggih sponsornya tetap. Nah itu ada ketentuannya, bahkan sampai sholat di atas kendaraan. Ada dalilnya. Bakatku harus dilaksanakan pada waktunya. Paling-paling jamak dan qasar. Kalaupun kita sakit ya, pingsan atau karena operasi misalnya, 2 hari kan ada. Ya yang 1 hari itu saja, yang sebelumnya tidak ada. Pingsan itu. Misalnya beberapa hari kan ada yang koma beberapa hari ya, kemudian sembuh lagi, ya tidak semuanya gitu. Kayak bisa pingsan deui. Nifas sama dengan haid bagi perempuan yang melahirkan dengan jalan operasi sesar. Misalnya ini ada kejadian ya misalnya. Dan darah haidnya dapat disedot hingga habis, ya wajib sholat. Jadi itu berkaitan sama darah. Misalnya, tapi katanya tidak boleh, tetap saja harus normal begitu keluar. Itu adalah ketentuan siam Ramadan. Ada 5 ya. Itu. Dan siam itu lebih
baik jika kamu mengetahui, dan Allah itu menghendaki kemudahan, dan Islam itu agama yang mudah. Sulit sote bukan bagi orang yang bukan Islam, itu terasa sulit. Kudu hudang subuh cenanya, kudu lapar, menahan lapar dan dahaga. Ada teman saya itu, dia minta izin kepada majikannya untuk melaksanakan ibadah siam di Korea. Kamu harus tulis perjanjian. Pada kia saya tidak akan makan siang, tidak akan minum. Ada cenah bisa maut, cenah gitu. Nanti ini bahaya sekali. Nah, bagi orang-orang Islam itu ini adalah mudah. Demikianlah. Tidak ada pertanyaan? Ada? Nah, entah. Apa sih sifat kita apabila perjalanan ke 150 km? Tapi kan itu ditempuh dengan Ya. Apakah memang harus berbuka atau memang kita melaksanakan saum? Saum itu lebih baik. Jadi kita berbuka teh tetap jalan terakhir itu ya, berbuka teh. Jalan terakhir. Ya. Bahkan ada yang umroh ke Mekah itu 9 jam. Ya. Nah, karena itu kan di pesawat enak ya. Tinggal diam. Jadi maksudnya tidak berdosa apabila kita melaksanakan. Tidak, hanya lebih baik siam. Begitu firman Allah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu tahu pahalanya. Bukan kifarnya dan dilepasin. Itu ayat dia ketentuannya. Itulah agama Islam, agama yang mulia. Silahkan dikumpulkan lagi ya.